perawatan mangrove-nya kan tetap eh, data mangrove yang di lapang juga diambil toh. Iya, Pak. Jadi ada ground check namanya ya. Ground check gitu, Ya Pak. kan? Iya. Ya, jadi jadi Denis nanti kalau Denis mau memetakan itu juga tetap harus mengambil tutupannya juga kan? Iya, Pak. Mohon Ya, maaf, Pak. Ini itu Eca, Pak. ya Eca, Iya, sorry sorry Pak. Eca. Iya, Pak. Jadi Eca kalau pemetaan itu kan toolnya ya, Mm-mm. objek yang diteliti adalah mangrove-nya. Mangrove-nya. Jadi tinggal Eca tinggal bahas dulu itu mangrove-nya, data yang sudah ada itu aja yang dipakai dulu. Oh, berarti Jadi nanti untuk pakai. eksplorasi laporannya kan ya. Iya. Nah, Sama nanti sama kan ya gimana? kan ada juga temen yang lain pakai mangrove setahura itu. Nah, itu mau tak ini juga datanya, Pak. Tak pakai gitu. Nggak apa-apa, pakai aja. Oh, iya, Pak. Ya, ini kan hanya proses pembelajaran ya buat kalian. Nanti saya nilai mana sih cara kalian membahas itu loh di metode penelitian itu seperti itu. Bagaimana Eh, cara mengolah datanya, bagaimana cara menyajikan datanya gitu loh. Dari mulai data mentah sampai jadi itu dieksplorasi ya, iya, Pak. dieksplorasi. Nanti kan untuk tugas yang ini yang medpen itu kan dalam bentuk jurnal. Ya, lebih dipersingkat lagi dari sebuah laporan kan? Kalau Iya, Pak. jurnal. Nah, itu juga akan dinilai bagaimana kalian setelah dari skripsimu dibuat menjadi sebuah Jurnal. jurnal. Jadi Oh, skripsimu nanti itu dibuat jurnal gitu kan. iya, Pak. Ya, jadi ini masih ada hubungannya memang dengan eksplorasi ya. Jadi Oh, pakai data itu aja ya, Cak ya. oh ya, Pak. Nah, Siap. nanti untuk skripsinya tambahkan pakai pemetaannya itu kan. Oh, ya ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Oh, pemetaan ya itu udah. tool ya. Betul, ya. Ya pakai pemetaan itu toolnya ya untuk ini untuk analisis jadi membandingkan nanti hasil peta citanya segini Hasil data tutup lapangannya ya, Pak. ya hasil Ah, data lapangannya seperti ini data ininya eh, apa data hasil hasil pemetaannya sekian hektar luasannya dengan tutupan kanopi sekian gitu loh. Ya jadi kalau berbicara pemetaan tidak ada data lapang itu sama aja bohong gitu. Itu harus oh, berdampingan, tetap harus ya. Pemetaan itu tetap harus ngambil data di lapang kalau ininya. oh, ya, Pak. Oh, berarti bisa, ya. Berarti apa? Kayak make apa tadi yang Bapak bilang ground check-nya itu? Iya, Ya, ground check-nya itu anggap data itunya nanti, Cak ya. ya, Pak, ya. Nanti titiknya tambah diperbanyak itu semakin bagus, Cak. Ya, ya, Pak. Karena itu juga Ya. bingung kan, Pak, kemarin karena titiknya juga sedikit. Jadi kalau maunya tuh tak hubungin juga sama pakai pemetaan tuh, eh, karena titiknya sedikit itu dah takutnya nanti hasilnya tuh ada error atau gimana. Soalnya sempat nyoba kemarin masih error gitu dia, Pak. Nggak usah untuk tugas ini. Jadi Mm. untuk tugas eksplorasi sama tugas ininya nggak masalah sih ya, Cak. Ya nanti di skripsinya tapi ditambahin. Oh ya, Ya, iya ditambahin ya, Pak. petanya nanti ya. Iya, Tinggal Pak. nambahin kan. Mm-mm. Nah, tapi Cak sudah jangan berubah-berubah lagi ya. Objeknya mangrove ya. Iya, tetap mangrove, Pak. Nah, jangan dirubah-rubah lagi nanti ya. Iya, Oke. ya udah. Terima kasih, Pak. Udah. Ya, ya silakan. Ada lagi? Pak, saya izin nanya sekalian karena sehubungan juga sama setopik juga, bukan setopik sih, kayak mirip juga kayak punyanya Eca, Pak. Hmm, Saya Dita aja panggilnya Pak, nggak apa-apa. Eh, ya. jadi saya kan juga nanti buat skripsinya rencananya juga pemetaan, Pak. Tapi pemetaan itu pemetaan mamalia laut yang terdampar di satu Hmm, Indonesia, dan itu pun juga udah apa namanya, itu judul yang disarankan sama Pak Aan juga. Nah, untuk jurnalnya ini saya bingung, Pak. Kan kalau buat pemetaan itu lumayan banyak ya, Pak, kalau satu Indonesia tuh hmm, juga. Terus saya maunya kalau di jurnalnya ini saya buat cuma sebali aja. Tapi tadi juga Bapak bilang ke Eca kan pakai datanya aja dulu, terus petanya itu nanti buat deskripsi aja. Terus kalau hmm, ini kan datanya katanya Pak Aan juga udah ada gitu, Pak, yang satu Indonesia.
Nah, untuk jurnalnya ini apakah saya harus ganti judul atau gimana gitu Pak? Saya bingung sih di bagian situnya. Jangan. Jadi Dita sudah fix ya ngambil yang pemetaan mamalia liar terdampar ini ya. Ya sudah Pak. Sudah fix ya stranding mamal ya. Ya, ya. Nah, oke, kalau seperti itu tulis aja ya, tulis di analisis apa pakai, aduh lupa saya namanya ya. Sebentar. Atau gini aja biar tidak usah analisis. Dita bikin tulisan terkait dengan kalau bikin pemetaannya kan takutnya agak susah ya. Karena Ya. waktunya juga sudah mepet. Jadi tulis aja tentang stranding mamalnya aja ya. Mhm. Jadi kayak Ya, cuma datanya itu aja Pak, kayak buatin grafik atau apa, bukan ya, grafik, yang buletan itu ya, kayak gitulah, ya, diagramnya. ya. Jadi nanti per jenisnya. Oh iya, Data yang di Pak Aan sudah diambil, sudah ada dipegang. eee, Pak Aan bilang udah ada sih Pak, saya tinggal, minta ke Pak Aan aja nanti. Ya, nanti silakan diminta ke Pak Aan, ditulis dulu ya. Jadi ditulis dalam arti dianalisis dia ada berapa jenis yang terdampar, ya. Mhm, Terus eh, kemudian di apa dibikin diagramnya, ya, berapa jumlahnya, ya. Tiap iya. tahu per tahunnya berapa, dianalisis seperti itu aja dulu ya. Nanti kan pertanyaan nanti bisa menyusul untuk skripsinya. Ini kan hanya buat latihan kaliannya. Saya itu ingin melihat kalian tuh menulisnya seperti apa gitu ya. Mmm, eee, baik Pak, baik Jadi Pak. Jadi jadi tinggal itu aja dianalisis cuma segitu aja, entar tinggal tambahin petanya aja untuk deskripsi gitu kan ya, Pak? Oh, ya, oh, baik judulnya Pak. kasih aja kajian studi atau studi eh, mamalia terdampar di Indonesia gitu aja ya. Oh, baik Datanya Pak. pakai data sekunder gitu kan. Oh, iya iya, Ya, pakai datanya. Oh, baik Pak, mungkin segitu aja sih dulu Pak. Soalnya satu gini juga sama Ecanya yang tadi. oke, ya, ya. Ya, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Dita. Yuk, yang lain. Yo, izin Pak, Yuk. saya ini Pak, saya ini Pak apa ingin mengambil topik tuh yang tentang indeks NDVI gitu Pak, apa pakai Citra Sentinel-2 gitu Pak. Namun ini Nah, Pak apa yang saya pakai itu cuma data Sentinelnya aja karena kan yang saya ambil tuh wilayah Tahura gitu Pak kan karena kalau saya misal ngambil data pun kayak terlalu kebanyakan gitu apakah boleh Pak pakai data Sentinel aja Pak buat analisis apa NDVI tersebut Pak? enggak apa-apa, enggak masalah ya. Jadi kan untuk menghitung luasannya itu mangrove juga ya. Iya Pak, NDVI terhadap mangrove Pak. Mm-mm. Jadi kan di coba di Lembongan bisa nggak? Nanti skripsinya Eh, ngambil di Tahura. maksudnya jadi kita analisisnya tuh yang di mangrove di Lembongan gitu Pak. Iya, ambil sedikit saja dulu buat ini kan buat latihan ya. Nanti deskripsinya sebalik gitu. Bisa? Tapi bisa tapi ini Pak apa kalau misalkan yang Bapak anjurkan tuh di Lembongan tapi kalau memang berdasarkan satelit juga gak apa-apa Pak. Kurang luas ya kalau Lembongan ya. Iya Pak kalau semisal pakai satelit aja sih di Lembongan pulang luas tapi kalau ya pakai data langsung gitu mungkin mencukupi tapi mengingat sama ini juga sih Pak biaya juga Pak. Enggak, kalau ininya gimana ya caranya ya? Eh untuk ke lapangannya enggak usah aja dulu ya. Kebalikannya dari Eca berarti. Paham maksudnya? Berarti saya pakai datanya tuh data tetap data mangrove yang di Lembongan tapi tetap menggunakan satelit aja ya Pak Iya, enggak iya satelit aja. Nanti skripsinya nanti umpamanya mau menggunakan Sentinel atau Landsat tidak masalah. Kalau menggunakan Landsat nanti hitung dia per
perubahan per tahunnya berapa dia ya, bandingkan nanti dengan hasil yang Tahura. Apa hasil dari penelitian Tahura itu kan dulu kalau nggak salah 1.400 sekian hektar itu. Sekarang itu jadi 1.000 pokoknya turun sekitar 60 hektar ya dari awal Tahura itu diresmikan, disahkan. Nah, itu bandingkan nanti ya. Dilihat per tahun dia pengurangannya berapa. Bisa pakai Landset itu. Oh iya Pak, tapi ini Pak kalau Untuk skripsinya maksudnya, untuk skripsinya, untuk tugas ini cukup itu aja yang tadi saya sarankan itu. Pakai data sentinelnya, nanti apa namanya di Lembongan aja. Jangan terlalu ini ya. baik Pak, berarti itu kalau semisal di Lembongan berarti nanti di hasilnya tuh mencakup menghitung luasan mangrove yang ada di sana juga gitu Pak. Iya, udah cukup segitu ya. Yang penting nanti cara menyajikannya dibikin yang bagus ya. Yang saya nilai itu prosesnya ya kalian itu ya, bagaimana mengolah datanya, terus bagaimana menyajikan datanya gitu ya. Iya Pak. Bagaimana tulisannya ya. Karena kan tulisan kalian itu masih liar ya. Masih liar dalam arti seperti ini. Kadang itu pakai bahasa-bahasa jurnalistik gitu, kurang ilmiah. Ya, itu yang perlu nanti di ini. Ya. Jadi nanti saya akan baca-baca ini saya nanti dari tugas kalian itu apa karena waktunya juga sudah mepet, nanti mungkin setelah yang penting saya nilai secara kasat mata dulu, nanti saya kasih catatan, nanti itu tidak usah direvisi lah istilahnya ya, yang penting saya tahu cara ininya kalian, nanti di mana kekurangannya akan saya sampaikan itu ya, tapi tidak usah direvisi gitu. Biar kalian tahu oh ini kurang ini tulisannya terlalu, bahasanya terlalu tidak baku gitu ya, SPOK-nya salah kurang gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari saya cukup sekian Pak. Ya, jadi tidak usah bingung-bingung ya. Artinya kalian tulis aja ya dalam format model GMS itu ya. Template dan GMS itu yang dipakai ya. Nanti saya biar bisa melihat, oh ini ternyata si Abdul ini kurang tulisannya terlalu kaku ya, liar kemana-mana nulisnya, tidak terlalu fokus. Itu yang saya ini nanti ya. Saya tetap akan nilai, saya akan menghargai usaha kalian ya. Nanti kekurangannya saya akan sampaikan, tapi tidak usah direvisi nanti untuk skripsi kalian ya. Ya. Baik Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Sebenarnya tugas ini terakhirnya dikumpul tanggal berapa nggih, Pak? Semester ini tuh berakhir tanggal 25 ya. Tanggal 23 kalau di kalender akademik, Pak. Pokoknya sebelum itu ya. Saya susah ngasih batas itu. Berarti sebelum tanggal 23 ya, Pak ya? Ya, sebelum tanggal 23 lah ya. Ya, Pak. Karena saya kan harus store nilai gitu ya. Siap, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Berta, ada. Ini waktunya sudah mepet ya, kalian apa namanya? Nulis yang ini ya, sambil dicicil-cicil ya. Ada lagi? Saya Vera Pak. Ya. Ya silakan Vera. Oh iya Pak. Jadi saya mau sebelumnya kan saya buat proposal medpen itu tentang identifikasi penyu dan studi karakteristik biofisik di kawasan peluruan penyu gitu Pak. Datanya kan susah ya Pak. Belum nggak keburu kalau untuk ke Desember ini. Itu
sebaiknya gimana ya Pak? Jadi sudah saya sampaikan kan sebelumnya. Jadi literatur tentang penyu aja nggak masalah. Ya, karakteristik habitatnya seperti apa, ya, dat- eh, data-datanya seperti apa penyu itu. Studi literatur aja nggak apa-apa, Vera ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Berarti kalau saya buat analisis kesesuaian habitat bertelur bagi suatu spesies penyu, jadi referensinya saya ambil dari jurnal yang sebelumnya itu bisa ya Pak? Iya, nggak masalah. Jadi ambillah, cari jurnal tentang penyu, kumpulinlah 50 juta. Kamu review itu semuanya. Ya. Oh, yang di sini habitatnya seperti ini. Jurnal satunya dia hidupnya seperti ini, karakter hidupnya seperti ini. Terus dia jurnal yang ini menyebutkan tentang dia bertelur di musim-musim seperti ini. Ya, cari jurnal sebanyak-banyaknya. Artinya begini, Vera. Ketika kamu sudah ngumpulin literatur, berarti kamu sudah punya pandangan ya. Pandangan dalam arti literatur itu terkait dengan penyu kamu sudah pegang itu. Jadi nanti untuk menulis penyu terkait dengan rencana penelitian skripsimu itu kamu sudah punya literatur itu gitu. Jadi sudah mempelajari tentang penyu seperti apa. Jadi untuk penguasaan penulisannya nanti untuk skripsinya lebih mudah, Vera ya. Tidak harus mengambil data di tugas ini. Ya, kalau itu memang susah mengambil data, tidak memungkinkan. Di awal sudah saya sebutkan itu. Ya, jika tidak memungkinkan untuk mengambil data, silakan literatur review. Ya, kalau literatur review itu banyakin jurnalnya, semakin banyak jurnal kalian semakin bagus. Ya, cari contoh bagaimana tulisan literatur review itu banyak itu ya. Sudah dapat contoh tulisan literatur review. Ya sudah ada beberapa Pak. Nah, modelnya seperti itu. Tulis dah sebanyak-banyaknya gitu ya. Jangan takut untuk nulis ya. Salah itu wajar gitu loh. Makanya kalau salah nanti saya perbaiki nanti kesalahannya di sini. Ini kurang A, ini kurang B, ini kurang C gitu. Nanti saya sampaikan kembalikan, nggak usah direvisi gitu ya. Bisa Baik, dipahami ya, terima kasih Pak? Pak. Ya. Iya bisa Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Oke, ada lagi? Halo Bapak. Ya, silakan. Berta ya. Iya Bapak. Saya rencananya kan mau ambil Lamun dan saya udah punya data dari 2 tempat, maksudnya 2 pantai gitu, Pak. Terus saya mau membuat eh, jurnal ini mengenai struktur komunitas dan pola sebaran jenis, Pak. Bukan, struktur komunitas dan indeks kesamaan jenisnya. Nah, itu perlu dianalisis pola sebaran lamunnya enggak, Pak? Nah, itu butuh waktu ya, berarti kamu itu ya. Iya. Di struktur komunitasnya aja cukup sudah. Ya, Oh, sampai berarti membandingkan 2 pantai itu, Pak. ya, bandingkan aja dua tempat itu ya. Ya, Oh, baik. nanti untuk skripsinya ditambah. Ya, Iya, Bapak. Saya juga mau nanya, Pak. Kalau di Bali sendiri itu tentang transplantasi lamun itu sudah ada atau gimana, Pak? belum ya. Setahu saya di Bali itu belum dan belum ada metode yang pas untuk itu. Saya terkait dengan lamun itu juga nggak begitu ini ya. Tapi sepengetahuan saya transplant lamun itu belum berhasil apa ya, masih diteliti lah sama teman-teman di LIPI itu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, ya intinya pada tugas ini bagaimana cara kalian menyajikan sebuah tulisan gitu. Ya, bisa menulis ya. Salah itu tidak masalah, wajar ya. Kurang itu wajar. Karena nanti kalian nulis skripsi pun tidak akan pernah langsung pas 100% benar. Nah, makanya tugas ini sebagai latihan kalian untuk ke sana. Ya. Dan tolong jangan berubah-berubah lagi. Ya.
Kalau memang terlalu sulit, cepat, mumpung masih semester 5 ya sekarang, mumpung masih semester 5, tidak masalah diganti ya. Nanti kalau saya takutnya apa? Kalau sudah jalan nih, sudah ujian proposal, kalian tidak mampu berubah lah, ulang lagi proposal. Nah, itu akan menghambat kelulusan kalian. Itu target saya itu kalian lulus tepat waktu. Ya. Bisa dipahami juga ya di sini ya. Jangan dianggap tugas ini memberatkan, dikerjakan aja. Ya, semampu kalian. Ya, ini kan tugas mandiri ya, tugas mandiri dari kalian yang saya harapkan nanti mendukung rencana penelitian kalian ke depan, nanti rencana penelitian skripsi kalian gitu. Itu target saya ya. Nanti cara penyajian metodenya seperti apa, pendahuluannya seperti apa ya. Jangan meremehkan, membuat pendahuluan itu gampang ya. Penelitian itu di pendahuluan yang paling susah ya. Memang kayaknya sepele, tinggal copy paste, kadang nanti kena apa, plagiasi juga kena nanti di situ. Terus kenapa saya penelitian ini harus dilakukan gitu. Ya. Jadi penelitian itu karena ada sebuah masalah dalam objek yang akan kita teliti, sehingga penelitian yang kalian ambil itu penting untuk dilakukan. Di pendahuluan tuh harus berisi seperti itu. Ya, ya. Contohnya di Tahura lah, kita anggap Tahura ya. Semakin tahun mangrove itu semakin berkurang. Ya. Dulu yang luasan mangrove di Tahura itu sekian ratus hektar, sekarang menurun sampai 60 hektar. Nah, itu dikaji dulu ya, artinya begini. Karena adanya penurunan ini perlu diteliti gitu. Apa penyebab penurunannya, seberapa besar penurunannya dari tahun ke tahun. Sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan rekomendasi ke pemerintah seperti apa rekomendasinya dari hasil penelitian. Ya. Iya, Pak. Jadi dalam pendahuluan itu menyatakan bahwa apa yang kalian tulis itu penting untuk dilakukan, penting untuk diteliti gitu. Ya, tampilkan data-data di pendahuluan itu tidak ada masalah. Contoh penyu namanya. Penyu dari tahun ke tahun itu yang dulunya sering bertelur di daerah Kute sekarang tidak bertelur. Itu kan sebuah permasalahan. Kenapa dulu dia sering mendarat di sana, kenapa sekarang? Kaji dari tingkat sosialnya, kaji dari perairannya seperti apa. Ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi menyatakan meneliti itu karena ada sesuatu yang suatu masalah di situ, sehingga ini perlu dikaji ya. Itu untuk skripsi sudah cukup ya. Jadi dalam sebuah penulisan tingkatan di tingkat S1, S2, S3 itu beda ya. Jadi untuk S1 itu dia cukup menulis menulis sebuah tulisan yang lokasinya berbeda tapi permasalahannya sama gitu ya. Contoh di si Eca mengambil di Tahura terkait dengan tutupan mangrove yang setiap tahun menurun. Ternyata di Surabaya terjadi juga ya. Diteliti juga seperti itu. Itu tidak masalah untuk S1 ya. Jadi metodenya sama, caranya sama, tapi beda tempat. Ya. Dan untuk S1 sudah cukup. Untuk S2 itu membandingkan dua metode. Ya, jadi metode yang dipakai namanya contohnya si Abdul ya, dia meneliti tentang perubahan mangrove ya, di Tahura. Dia pakai Sentinel. Terus dia coba membandingkan dengan menggunakan Landsat ya.
SCTM. Apa perbandingannya di situ gitu. Itu membandingkan dua metode yang berbeda ya. Atau pakai transek dengan metode yang satunya pakai metode plot dengan garis menuju ke daratan itu tiga lokasi, tiga titik plot menuju apa dari darat ke laut. Ada yang menggunakan satu plot gitu. Itu dibandingkan, dianalisis ya secara mendetail. Nah, untuk S3 itu dia itu sudah harus menghasilkan sesuatu yang baru, novelty namanya. Ya. Jadi novelty-nya bisa dari hasil penelitiannya, bisa dari metodenya, ya seperti itu ya. Itu cuma syarat secara administratif di perguruan tinggi seperti itu. Bisa dipahami ya. Bisa, Jangan Pak. dianggap beban sebuah tugas ya. Harapan saya tugas ini juga membantu skripsi kalian nanti. Makanya saya minta tolong jangan berubah. Kalaupun berubah sih tidak ada masalah, itu sebenarnya tergantung kalian gitu. Mumpung masih saat ini, seumpama tadi yang ambil penyu siapa tadi? Vera. Vera, Pak. Vera ya umpamanya. Ternyata Vera dalam perjalanannya ini sekarang lagi mengkaji tentang penyu nih. Ternyata dia kesulitan mencari data. Ya. Ternyata kendalanya nih ketemu nih. Aduh, ketemu kendala nih sekarang nih. Mumpung belum ujian proposal, boleh dah diganti. Harapan saya itu ketika kalian sudah ujian proposal jangan sampai berubah. Ya. Karena kalau sudah ujian proposal kalian sudah mau banting setir balik kanan umpamanya. Dari Vera mengambil penyu karena dia mengalami kendala setelah ujian proposal, banting setir itu ngulang lagi sudah, ujian proposal lagi dan itu butuh waktu. Ya, bisa dipahami sampai di sini apa yang saya maksud? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, selain dari tulisannya, kalian juga harus tahu permasalahan-permasalahannya nanti, sehingga itu nanti tidak menjadi kendala ketika kalian melakukan penelitian skripsinya. Ya, untuk tugas ini saya ambil nilai prosesnya saja, itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mana? Saya Pak. Ya, Kedengeran nggak? silakan. Ya, kedengaran. Saya Jaki Pak. Misalnya saya ngambil topik tentang apa namanya teknik pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung itu bisa ya Pak? Ya, kalau sudah berbicara teknik pembesaran ya itu kan butuh waktu. Tapi kalau kamu mau mengambil itu tidak dilarang sebenarnya. Ya. Cuman untuk tugas ini kan tidak mungkin tuh, ya kan? Iya. Ya. Kalau itu tidak mungkin, seperti yang sudah disampaikan di awal, silakan di literatur. Ya. Oke, siap. Ya. Baca itu pendahuluan dari teknik pembesaran kerapu itu ya. Apa masalahnya di situ? Ngambil dari jurnal-jurnal aja ya Pak? Iya, ngambil dari jurnal-jurnal. Ya, jadi ketika kalian membaca sebuah jurnal itu akan menemukan gap ya. Pasti itu akan menemukan gap. Oh, ternyata si jurnal ini nih teknik pembesaran kerapunya dengan metode seperti ini hasilnya akan seperti ini. Jurnal yang kedua teknik pembesarannya seperti ini akan menghasilkan seperti ini ya. Akan ketemu gap dari masing-masing jurnal itu, gap penelitian namanya itu. Nah, dari gap itulah kamu bisa menulis mengambil punya peluang untuk dijadikan sebuah penelitian. Ya. Oke. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya. Ada lagi? Halo Pak, izin masuk Pak. Halo Pak, suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan. Saya hanya bingung Pak, ini kan saya lebih bingung ke format penulisannya Pak, karena kan kalau nggak salah yang saya tangkap itu ada yang jurnal tuh bentuknya
JEMAS gitu kan, harus mengikuti JEMAS. Tapi dari yang saya baca-baca lagi, ada yang dia tuh seperti studi kajian gitu, kajian literatur, tapi dia formatnya tuh nggak kayak format JEMAS. Itu nggak apa-apa ya Pak? Jadi dia Ya, kayak ada bab 1 jadi pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. ya, Itu yang saya betul. lihat dari panduan di Google Pak seperti itu. Itu sebenarnya apa kan Pak? Yang penting bagaimana proses kita menulisnya nanti kan Pak? Itu nggak Iya, apa-apa benar. formatnya seperti itu. Nggak masalah. Ya, oke ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi setiap jurnal ya, jadi jurnal JMRT, JIMES, Rekayasa atau jurnal yang lain itu template-nya berbeda-beda. Ya, ya. Jadi untuk sebuah penulisan jurnal itu berbeda-beda. Ya, apalagi literatur review. Ya. Jadi umpamanya jurnal JIMES, JIMES itu punya jurnal yang hasil penelitian sama jurnal seumpama nih ya, sama jurnal hasil kajian literatur review. Itu formatnya akan beda meskipun itu jurnal yang sama. Ya, silakan ikutin panduannya. Mamanya si siapa di Dina ini nemukan di jurnal Laut Tropis tentang penulisan literatur review. Ikutin itu udah masalah. Ya, tidak ada masalah. Iya Bapak. Ikutin metode seperti itu. Tidak dibatasi. Yang saya nilai itu prosesnya, ya, tulisannya, ya, Oh, iya Pak. hasil tulisannya itu yang saya inginkan. Ya, Ya, ada lagi? Pak. Saya pertanyaan lagi Pak, kan saya ini Hmm. judul jurnal saya kan ini studi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan pesisir laut berbasis masyarakat di Kabupaten Buleleng. Nah, saya tuh belum ada gambaran di pembahasannya itu apakah saya harus menjabarkan kearifan lokal satu kabupaten itu atau saya kayak harus menentukan 5 daerah aja Pak. Saya masih bingung di situ, takutnya nanti kayak keluar dari topiknya kalau misalnya terlalu luas. Soalnya juga kalau misalnya saya cari wilayah yang kecil, misalnya kayak desa atau kecamatan, saya barusan cari-cari sih pas studi literaturnya itu masih sedikit Pak untuk mengenai kearifan lokal di satu daerah itu gitu. Ya. Nah, itu kan sebuah kendala kan, ketemu sekarang kan? Iya Ya, Pak. ya. Kalau kamu sanggup, laksanakan ini. Ya, kalau nggak sanggup silakan banting setir. Mumpung masih sekarang. Ya, artinya dalam tugas ini kalian tuh mencari sebuah permasalahan sesuai dengan kemampuan kalian juga nantinya. Ya. Terus untuk pertanyaan siapa tadi namanya? Nana Pak. Dina ya, Nana ya. Jadi untuk pertanyaan Nana yang kedua terkait dengan kearifan lokal yang ada di Bali, tolong kasih saya contoh dulu. Apa itu kearifan lokalnya? Eh, Yang dia Nana tahu? dia kayak budaya-budaya, misalnya dia penangkap alat tangkap ikannya itu masih tradisional, jadi dia tidak merusak biota lautnya gitu. Kalau nggak salah apa pakai alik-alik gitu Pak namanya. Kalau yang di Tejakula, desa Tejakula kayak gitu. Terus untuk yang di desa lainnya? Desa lainnya itu lupa. Saya kayaknya cuma dapat yang alik-alik itu deh Pak, baru yang saya baca ini. Dia lebih membahas ke ini sih Pak, nggak terlalu spesifik di kearifan lokalnya. Intinya banyak yang ini sih Pak menurut saya tidak terlalu spesifik gitu Pak Ya, kearifannya. ya, oke. Yang saya tangkap objeknya adalah pengelolaan perikanan tangkapnya kan, gitu kan. Nah, di situ ada kearifan lokal yang namanya alit-alit. Ya, seperti itu kan? Ya Bapak. Nah, sekarang coba cari di daerah lain. Artinya anggaplah masih di Bali ya. Alit-alit itu ada di Buleleng kan ya. Coba cari di daerah lain. Ada nggak di Karangasem seumpamanya? Atau di Kelungkung seumpamanya. Dia apa kearifan lokal terkait dengan penangkapan ikannya? Itu aja yang dibahas. Ya, atau kearifan lokal terkait dengan negara gunungnya. Apa itu dampaknya terhadap perikanan tangkap?
mulai dari hulu sampai hilir. Kan itu berbeda-beda setiap daerah itu. Ya. Jadi jangan dibuat bingung seperti itu. Objek yang Nana ambil itu adalah perikanan tangkapnya, kearifan lokal dalam perikanan tangkap. Salah satunya adalah alit-alit nih di Kabupaten Buleleng. Ya, Ya, Pak. nah di daerah lain seperti apa? Mamanya di Kabupaten Karangasem cuma ada satu itu aja. Coba cari di daerah lain, bandingkan. Ya, kalau itu tidak menemukan, itu kan sudah ketahuan nih. Kalau kamu bandingkan dengan luar Bali namanya, silakan, tidak ada masalah. Bisa dipahami anak ya. Ya, bisa Pak. Jangan, Jadi kayak ya, nanti pembahasannya itu mungkin lebih secara umum kalau misalnya dia dibandingin antara daerah satu dengan daerah lain ya Pak ya. iya seperti itu. Tapi objeknya sama loh ya, sama loh. Artinya begini, ini kan terkait dengan pengelolaan perikanan tangkapnya kan. Nanti di daerah lain enggak. Kalau si Nana ngambilnya pengelolaan wisatanya, beda sudah itu, ya kan? Ya Pak, ya Pak. Objeknya yang harus disamakan, ya, objek perikanan tangkapnya, ya. Dia perikanan tangkapnya kearifan lokalnya seperti apa yang ada di sana. Seumpama kayak di mana itu di Lembongan ya. Saya tidak tahu namanya ya. Cuman orang Lembongan itu kalau yang saya tahu eh, dia tebar jaring sekali aja dia pulang langsung. Ya, saya tidak tahu apa namanya. Cuman seolah-olah dia tidak apa ya, tidak mengambil berlebih lah seperti itu. Sudah secukupnya, cukup untuk dimakan dan sebagian dijual. Cukup untuk dijual, sebagainya untuk makan. Ya. Ya, bisa dipahami anak ya. Ya bisa Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya. Jadi di sini kalian akan tahu itu permasalahan-permasalahannya. Pasti akan menemukan ternyata di rencana penelitian sini ada kesulitannya seperti ini. Kalau kalian sanggup laksanakan, kalau nggak sanggup mumpung masih saat ini. Ya. Kalau kalian sudah yakin lanjut terus skripsi sampai skripsi yang ambil mangrove ya mangrove. Teruskan. Harapan saya sih nggak berubah, gitu. Harapan saya nggak berubah. Karena kan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kami sebagai pembimbing, dosen sebagai pembimbing. Nanti ketika kalian mengalami kendala itu jangan sampai kalian mempersulit diri sendiri. Yang saya takutkan itu banyak dari senior kalian tuh, kakak tingkat kalian, ketika sudah menghadapi kendala maka ditinggal di skripsi, tidak lulus akhirnya karena dia sudah mentok, dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, ada lagi? Dari Eca udah Pak. Oke, yang lain masih ada? Silakan ya, kita sharing santai aja di sini ya, saling berbagi. Dari sini saya juga mendapat ilmu dari kalian. Artinya begini, ternyata ada alit-alit itu pengetahuan baru buat saya gitu ya. Saya terakhir Pak. Misal nih satu daerah, tapi objeknya berbeda Pak. Jadi misal saya ambil di Kabupaten Buleleng, tapi membandingkan kearifan lokal dalam pengelolaan pesisir di kecamatan A, B, C, D itu dia berbeda-beda Pak. Objeknya itu nggak apa-apa Pak. Objeknya apa dulu ini? Pengelolaan pesisir yang seperti apa dulu? Ke penangkapannya Pak. Mungkin kalau di daerah A dia pakai sistem ini, di daerah B dia seperti ini. Kalau di daerah C dia mungkin lebih penerapannya kayak ada peraturan di mana untuk penangkapan ikan tertentu itu berlaku di bulan tertentu. Regulasi terus dia pokoknya objeknya itu berbeda-beda Pak.
Ya, objeknya itu kan penangkapan ya kan? Oh, Peng- nah, Cuman yang berbeda kearifan lokalnya kan. Cara menangkap ikan, contoh, cara menangkap ikan di Buleleng itu seperti apa namanya? Dia menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. eh, dan digunakan pada bulan-bulan tertentu, pada bulan Februari gitu. Kemudian di daerah B, dia menggunakan penangkapan juga yang ramah lingkungan, tapi dilakukan pada bulan-bulan ini. Nah, itu kan dilihat juga. Artinya anggaplah dua contoh ya, dua lokasi yang berbeda dengan kearifan lokal yang apa objek yang sama tapi kearifan lokal yang berbeda ya. Itu sudah sebuah kajian untuk skripsi. Artinya ternyata dengan menggunakan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, dia produksinya banyak tapi tidak merusak. Ya, dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, dia tidak merusak. Yang satunya ini ya, yang daerah B lah semuanya. Tapi dia menangkap ikan pada musim ikan mau bertelur gitu. Ikan lagi apa namanya lagi memijah. Nah, itu kan berbahaya gitu. Dikaji juga dari undang-undangnya, semuanya ada awik-awik yang memperlakukan seperti itu. Apa sih kelebihannya dari awik-awik di Kabupaten A? Di Kabupaten B dia awik-awiknya seperti ini. Ya, bisa seperti itu ya anak-anak ya. oh ya baik Pak. Ya, nanti untuk pengelolaan pesisir itu nanti agak banyak nanti anak ya. Tapi tidak ada masalah kalau itu menjadi tantangan buat anak ya. Karena Terima kita kasih Pak. menganalisis pengelolaan pesisir itu tidak cukup dari ininya ya. Biasanya menggunakan 5 dimensi dari segi hukumnya, kelembagaannya, kemudian teknologinya, kemudian ekologinya, sosial sama ekonominya. Pengelolaan pesisir itu tidak akan lepas dari itu ya. Ya, jadi namanya penangkapan ikan di daerah A, di kota A dengan awik-awik seperti ini, maka dampaknya terhadap ekologinya seperti apa, dampak terhadap ekonominya seperti apa, dampak hukumnya seperti apa dari segi awik-awiknya. Ya, jadi pengelolaan itu pasti untuk keberlanjutan, ya kan? Bukan untuk saat ini, tapi untuk keberlanjutan pengelolaan itu. Nah, makanya dikaji dari 5 aspek itu. Oke, ada lagi? Dari saya cukup Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, oke. Semakin bingung itu semakin memudahkan kalian itu ya. Mulai sekarang belajarlah untuk bingung-bingung. Karena dengan bingung kalian akan penasaran, akan lebih banyak membaca seperti itu ya. Jangan takut untuk memulai sebuah tulisannya. Dan pesan saya menulis itu karena pengalaman saya sendiri juga menulis itu malas ya. Penyakit pertamanya malas itu saya alami juga ya. Tapi ketika saya mau menyelesaikan studi saya saya berpikir lagi, kalau saya seperti ini terus tidak akan selesai-selesai gitu. Cobalah saya metode baru, jadi saya harus pekerjakan nih, setiap malam saya harus mengerjakan. Ternyata nggak bisa juga saya, ngurus inilah, ngurus A lah, ngurus B, ngurus anak. Akhirnya saya berkomitmen pada diri saya sendiri. Setiap malam, setiap jam 1 malam, saya harus punya waktu 1 jam untuk menulis. Saya lakukan tiap malam itu. Saya janji sama diri saya sendiri. Itu udah yang saya alami. Jadi menulis itu jangan mencari waktu, tapi sediakan waktu ya. Sediakan waktu. Bisa dipahami ya? Penyakitnya malas kalau menulis itu pasti itu membosankan juga di situ. Tapi karena ini tanggung jawab dan tugas kalian untuk menyelesaikan studi, ya harus dilakukan kan seperti itu. Ya, paham ya sampai di sini ya? Paham Pak. Terima kasih Pak. Paham Paham Pak. Pak. Oke. Terima kasih Pak.
Ya, kalau tidak ada, saya tutup ya. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Yo, sama-sama. Makasih banyak Pak. Baik Pak, makasih ya Ya. Pak. Yo, selamat malam semuanya. Salam sehat ya Selamat terus malam. ya. Pak. Malam Pak. Malam Pak. Oke, yo saya leave duluan. Waduh. Cia. Zai, langsung aja. Anjay. Kalian ngapain beramai-ramai? Jangan keluar Kak Berry. Ramai amat bro. Jaki. Sini ya tuh, Jaki ih. Di mana Jak? Anjir. Jaki. Anjay. Dilan. Dikontrakan. Dilan. Jadi bulan ya. Halo, coba Jak. Astagfirullahaladzim. Emi penasaran. Nih, Ya Allah, Ramadan. Udah. Kamu. duluan ya bro. Dah. Oke. Bye Jaki. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus apa jawabannya? Salam. Dit sini Dit. Didita, sini Didita. Iya. Senin aku ke sana. Cepet sembuh Dit. Suaranya Iya. Kedengeran banget ya aku bengek ya. jelas. Tadi kedengeran gini. Aku begadang 2 hari di Meksiko enggak? Biar nggak on cam. Nana di mana Nah? Dari rumah. Ayo sini ke bukit. Kamu ikut lomba ini musma Musyawarah basic. besar. Musyawarah besar. Nantilah. Ini masih makan. Nah, jangan lupa nak. Nah, jangan lupa nak. Nana. Ya, mana? Maaf ya aku belum. Oh, kacau Nana. Jadi nggak yuk? Selamat makan. Din, linknya udah dibuka Din. Filenya yang mana Din? Halo di Mau di share screen? Hah? Linknya mana ya Din? Hero makan apa? Makan apa? Mandi. Kan habis dibudidaya banyak dia. Emang tujuan dari budidaya. Kapan balik? Aku udah di rumah. Nah, aku di Batu Bulan. Wow. Udah tadi aku ke sini. Hai. Berat. Tenang Ben. Temenmu kenapa sih teh? Temen kalian kenapa coba? Stres. Berat. Dibilang sama dan berat. Stres sih nggak ada. Udah salah sih Nan. Mana lo lagi di sana? Iya, kelihatan. Tadi udah dilihat Madan di situ juga. Ramadan. Dit, sini Dit. Did Senin, aduh, udah di Senin. ya. Did. Nah, kalian lihat gak dipamerin Apa? sama perut Ramadan? Dita. Didita. Kenapa harus perut Ramadan? Ya Tuhan. Dita. Dan lagi bunting. Ah, Jasukeku kayak dipercepat nih kayaknya. Dita. Mas. Gimana tuh Dita? Gimana Jasukeku gimana nih kesimpulan Dita? kayak gitu? Nggak tahu.
Tapi nama tadi Ingat kita, ku tunggu Jasukemu. diam. Dulu tekor cengaya tadi. Ngerti. Belum nanya ya, Ini Tiara ingat tuh. Pagi besok mereka. Kemarin ya. Mi, Apa? Apa? kita tadi ke lab ya. Iyo. Emi tadi ke lab ya. Sama Pera juga. Oh, orang-orang itu ternyata offline. How. Pas bertiga. Aku di rumah. Tahu sih. Apa? Saya nggak kelen. Apa? Aku tadi Wis Pak Hen. judul. Wis Pak Hen barusan itu. Kali masalahnya aku. Anjir apa sih ya Tuhan? Bapaknya kenapa coba? Panggil katanya bed nih. Enggak, join ya. Soalnya dia minum di bawah sama Siapa? ini kursi tadi udah Itu karena emang ngadep gitu kameranya. Udah nggak gerak. Kedip-kedip nana. Apa? Kita mau ke sana? Bebok? Kenapa? Masih gitu aja sih kayaknya. Aku pengen sana. Hari ini. Kemana? Dita, ngapain tuh Dita? Ngurus SD. Ini lagi perhitungan. Dit, ntar aku jam 10 Jimit, Dit. Sama pos 3. Kenapa sih Kit curigation kelima aku? Ya kan siapa tahu Ken ntar lagi berkomunikasi, Apa? berkomunikasi sama yang mau ngasih jasa. Udah. Berlanjut nih, Dit. Tahu udah. Dit, dipanggil Vera, Dit. Kenapa? Capean nggak sih? Gara-gara aku ke situ udah terus. Gara-gara aku ke situ terus. Pila aku. Isiku megadang lagi. Kim mau nggak? Minus aku megadang 2 hari, cu. Dit kan Kim mau dikasih kepala ikan lele. Oke. Kita mau piring. Habis makan ngantuk, Mbak nih. Emang apa nggak kebong nggak sih habis makan ngantuk? Ya nggak, Dit? Aku sih nunggu Jasukenya Dita yang Lord Lounge. Kenapa sih? Aduh. Capek aku dulu. Di topiknya. Jasukenya. Apa sini? Mintain Jasuke akhir tahun. Kapan? Kayak progresnya jalan kayaknya nih. Sesuai nah biasa aja dong mukanya nah. Macet nggak sih? Biasa aja dong mukanya. Nggak tahu nggak tadi kamu kali. Dit bikin Nana kayak gitu kan? Anjeng kan? Oh berarti.
Dia bilangin bela. Beda. Nggak apa. Kalian masih ingat lagunya Playboy itu? Nggak. Playboy. Gak. Aku nggak kuat sama. Playboy. Gak. Ayo kita berjoget. Seru PKL. Udah gitu seperti tolong amankan temannya. Dit, suaramu Dit kurang gini Dit. Perhatian Dit. Baru ingat ada mama. Apa sih? Suaramu kurang perhatian. Nggak perhatian maksudnya? Oke, kurang perhatian dari Ti. apa? Ti. Hah? Dari dua hari yang lalu udah disuruh istirahat aku. Wih. Pamer sama aku. Yang komang-komang tuh nggak? Yang komang-komang tuh udah ya? Keluarin. Nanti kayaknya harus live deh, Nan. Bagus. Astagfirullah, sorry aku mau. Yang komang-komang tuh kan Nan kok gitu. Nah bukan yang nan manan maksudnya, bukan nana, manan. Tidak, kalau kita bisik-bisik nggak akan. Komang, gimana Komang? Apa kabar Komang? Mangayu nggak sih? Mangayu, iya kan Mangayu emang. Oh iya. Mangayu. Dit kok hilang Dit. Baru dicengin hilang anjir. Oh iya no. Ya aku masih join ya bu. Mangayu, apa kabar Mangayu? Hai, Mangayu. Kita ntar siap-siap lagi dulu nggak sih? Stretching dulu nih sebelum males banget menghadapi pos 3. Males banget. Nggak adaptin sekarang kita aja. Pos 3 yang kedua kalinya. Iya. Part 2 kan part 2. Iya. Yang bego. Apa? Soalnya tuh dia naik nasinya. Buru-buru. Ada ikannya kan di sana. Besok coba ikan. Harapannya. Nggak ada ayam, telur, tempe tahu. Ini. Yang merah itu coba. Nggak ada kayak ikan bandeng gitu. Dibilangin kan kita masih banyak kali tuh. Berapa? Sekilo. Gak apa-apa masih makan. Kasih dia aja dah. Aku masih makan aja. Maksudku kasih dia makan dulu maksudku. Aduh, astaga mulut kenyang bego yang salah. Kasih. Dia dulu pinter masak. Ya ampun, aku ingat kali pilates. Sedang hamil nggak sih? Enggak, Susan kan ada nih. Bisa ngambil itu kayak bola-bola Kakak FK, kakak dari FK kan, dari psikoterapi. Bukannya Terus dia ngambil data gini, ngambil data apa? Skripsi. join anjir. Terus diajarin dia Di harapan ya, ngambil data skripsi. Pakai kita tuh itu kan dites dulu sebelum ini apa nih? Sebelum dia dites sebelum dipilih itu loh orang-orangnya yang emang lantur yang bisa gitu. Itu aku kepilih, ya ampun, aku setiap hari pilates. yang bisa apa sih? Yang bisa bijak misi. Pilates. Nih, buka ya wordnya. Kita kerjain dari sini. Maksudnya satu. Nih. Ya itu. Karena dia apa ya explore. Ya biasa. Kan kelas 3. Oh iya. Pokoknya 10 kali emang tuh nggak berpikir. Kan gara-gara Tadi 20-nya. apa? Iya. Ini Tadi aku pakai apa aja tuh aku ya dia. Aku udah mati sih. Apa nih? belum. Ini buka itu nih. Ya. Spreadsheetnya. Ini. Aku jaga-jaga aja sih sebenarnya.
Belum sabar aja pulang, Tuhan tolonglah cepet. Itu Dita Soka yang masih duit. Dua-duanya. Dita Soka dan Nana. Dita. Kenapa aku? Dari apa? Marian Guard itu ini udah itu konfirmasi penerimaan PKL. Nggak tahu. Halo guys. Ini udah di konfirmasi penerimaan PKL dari Marian Guard. Kenapa, Nah? Yang itu konfirmasi kan kalau dari Eca kan udah ya yang dari 8 tuh. Kayak konfirmasinya kan dia berupa ini. Berupa kayak surat gitu kan. Kalau dari instansi kayak udah. Tinggal gini aja sih, apa nama-nama yang udah bilang mau PKL di sana udah dicatat. Ntar tinggal suratnya dari mereka, ntar kita tinggal tanda tangan sendiri gitu. Oh, berarti kayak enggak dalam konfirmasinya dalam bentuk surat juga ya? Tapi dia yang ngasih, dari pihak PKL-nya yang ngasih. Oke. Eca sama Vera mau balik lagi ke kampus? Iya. Dia mau bebas. Adalah aku lewat. Ya. Gemes aku malah. Enggak ke kampus kan? Kampus. Dit. Kok aku tidak ada yang mengechat ya? Apa yang kamu harapkan, Bin? Chat aku dia. Chat aku banget. Kepikiran banget ibu ini ya. Iya. Oi, Nah. Oi. Ya? Oi. Jam berapa kayak balik ke kampus? Ke kampus. Bentar lagi. Kampus. Beret. Masih bahas apa sih? Bab Sekarang berapa ini sih? pemilihan ketua. Udah aku. Tadi aku dicariin nggak sama cutting atau sama siapa gitu. Mana Nana? Ya cuman tadi aja dia habis itu balik lagi. Malu banget Anzai. Gak dicariin kan? Bosen nggak ada. Alhamdulillah. Poce aja yang nyariin. Mana bener? Siapa? Poce. Ini udah pengumuman gini ya? Itu dah, Cek nggak tahu. Aku lupa nggak sempet cek IG DPM. Tar. Hari ini pengumumannya, Dit. Langsung setauku ya. Yang waktu aku ini aku saranin sama Gilang. Oh. Kok mati dia? Aku live ya, guys. Ya.